Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang kelima, di triwulan ini kita belajar tentang kesaksian orang Samaria. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya mencoba membandingkan Yohanes pasal yang ketiga dengan Yohanes pasal yang keempat. Ini berhubungan dengan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini. Dalam Yohanes pasal 3, ini pelajaran minggu lalu, ini menceritakan tentang Nikodemus. Sedangkan dalam Yohanes 4 menceritakan tentang wanita di sumur. Nikodemus adalah seorang rabi atau guru agama Yahudi. Sedangkan wanita yang di sumur itu seorang perempuan berdosa, yaitu perempuan yang tidak punya karakter yang baik. Nah, Nikodemus pada malam hari bertemu dengan Yesus. Memang dia sengaja ingin bertemu dengan Yesus pada waktu malam hari. Sedangkan wanita yang di sumur justru Yesus yang bertemu dengan dia. Ya, artinya Yesus yang memulai percakapan dengan wanita yang di sumur ini pada siang hari. Apa yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus? Jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, mereka tidak akan melihat kerajaan Allah. Apa yang Yesus sampaikan kepada wanita yang di sumur? Jika minum air hidup yang kuberikan, dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Nah, ini tanggapan dari Nikodemus ketika Yesus berbicara tentang dilahirkan kembali dari air dan roh. Bagaimana mungkin seseorang kalau sudah tua dilahirkan kembali? Nikodemus melihat dari sisi secara lahiriah. Bicara tentang dilahirkan kembali, bagaimana mungkin orang yang sudah dewasa dilahirkan kembali? Padahal Yesus berbicara dari sisi rohani atau ilustrasi yang disampaikan. Sedangkan kepada wanita yang di sumur, tanggapannya adalah, dari mana engkau memperoleh air hidup, sedangkan perkakas atau alat yang digunakan untuk mengambil air saja engkau tidak punya. Wanita yang di sumur juga melihat dari sisi secara lahiriah, yaitu mengenai air hidup di sana. Nah, apa yang Yesus sampaikan tentang dilahirkan kembali dari air dan roh? Ini maksudnya adalah hidup baru di dalam Yesus. Berarti ini maksudnya adalah pertobatan. Sama dengan kepada wanita yang di sumur, minum air hidup. Artinya ada Yesus di dalam kehidupannya, di dalam hatinya. Artinya hidup di dalam Yesus, pertobatan di sana. Jadi Yohanes 3 dan Yohanes 4 ini mencoba membandingkan, ya, Rasul Yohanes mencoba membandingkan Nikodemus dengan wanita di sumur di sana, sama-sama ingin berbicara tentang pertobatan. Yesus mau menjangkau mereka. Yang satu di sana datang kepada Yesus, yang satu Yesus datang kepada mereka. Dari latar belakang yang berbeda. Ini perbandingannya Yohanes 3 dengan Yohanes 4 berbicara tentang pertobatan. Nah, sekarang pelajaran apa yang kita dapatkan dari pelajaran Sekolah Sabat ini? Ada 5 pelajaran yang saya tuliskan. Yang pertama, Yesus itu pembawa misi. Ya, ketika Yesus dari Yudea mau pergi ke Galilea, Yesus memilih melewati jalur Samaria. Meskipun orang-orang Yahudi sebenarnya bisa melewati jalur lain karena mereka orang-orang Yahudi tidak suka dengan orang-orang Samaria, dianggap orang luar, orang berdosa, tapi Yesus memilih jalur melewati Samaria karena dia punya misi. Orang-orang di luar Yahudi juga memerlukan keselamatan. Itulah misi Yesus. Jadi Yesus datang ke Samaria karena dia punya misi dan dia tahu dia akan bertemu dengan wanita yang di sumur. Itu yang pertama, Yesus membawa misi. Yang kedua, Yesus mengenal pribadi atau mengenal hati seseorang. Sebagaimana kemarin kita sudah belajar Nikodemus, kita sekarang belajar wanita yang di sumur. Yesus mengenal hatinya, Yesus mengenal kehidupannya, Yesus mengenal pribadinya. Karena pada waktu itu Yesus katakan bahwa bawa suamimu datang kemari ke sini. Sedangkan wanita yang di sumur ini, dia bilang tidak punya suami. Benar, engkau sudah punya 5 suami, tapi yang sekarang bukan suamimu. Nah, mendengar kata-kata Yesus ini, artinya Yesus mengenal dia. Padahal Yesus belum pernah bertemu dengan dia. Jadi Yesus mengenal pribadi, Yesus mengenal hati seseorang. Nah, tujuan Yesus berkata tentang suami yang dibawa untuk datang kepada Yesus di sana, Yesus ingin supaya perempuan ini tahu bahwa dia punya dosa di dalam hidupnya. Sehingga dia mengenal dosanya. Sebelum Yesus memberikan air hidup, dia harus mengakui dosa dan meninggalkan dosanya itu. Itulah sebabnya maka Yesus mengenal pribadi seseorang. Yang ketiga, Yesus peduli. Ya, perempuan ini datang ke sumur sendirian pada siang hari, ya, di mana orang-orang tidak ada pada waktu itu. Artinya dalam kesempatan ini orang yang punya kesendirian, kesepian di sana, Yesus peduli kepada orang-orang yang seperti itu. Yang keempat,
Yesus adalah air hidup itu. Dan Yesus adalah pribadi yang bisa menyegarkan kehidupan jiwa seseorang apabila mereka mau menghadirkan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, pengalaman bersama dengan Yesus mengubah kehidupan seseorang. Termasuk wanita yang di sumur. Dia punya pengalaman berbincang-bincang dengan Yesus, melihat Yesus, dan mengubah kehidupannya. Dia punya air hidup, kemudian dia pergi dan menceritakan kepada orang-orang di kotanya, di tempat dia tinggal. Dan orang-orang yang tinggal di Samaria pada waktu itu benar-benar mendengar Yesus, datang kepada Yesus, melihat Yesus, artinya punya pengalaman di dalam Yesus, dan mereka percaya kepada Yesus. Pengalaman bersama Yesus mengubah kehidupan seseorang. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.